Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 kelas mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Kami akan menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Nah, sebelum kami akan menjelaskan apa pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, sebelumnya akan saya sebutkan nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yunita Afreza Winarman, NIM 19520041. Yang kedua, Maria Ayunita Jiman, NIM 19520054. Yang ketiga, Rustin Rambu Kubayowi, NIM 19520072. Yang keempat, Maria DF Karbin, NIM 19520105. Yang kelima, Artista Yurisna Male, NIM 19520051. Yang keenam, Yovinus Ismail, NIM 19520125. Yang ketujuh, Virgilius Railus, NIM 19520141. Yang kedelapan, Martinus Aprian, NIM 19520183. Yang kesembilan yaitu Tumiang Farantika, NIM 19520181. Nah, dari kesembilan nama anggota ini, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, lebih tepatnya yaitu di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, dari 9 nama anggota kelompok 1 ini akan dibacakan oleh kawan kami yaitu Artista Yurisna Male. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat terbilang sangat kurang, karena pemerintah Kabupaten Gunung Kidul cenderung lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan potensi-potensi yang ada di wilayah seperti pariwisata, tanpa memperhatikan kondisi sosial seperti konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat yang kemudian sulit untuk diatasi. Berbicara soal masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti yang terjadi di Gunung Kidul, yakni pernikahan dini. Jika dibandingkan dengan di daerah saya, kasus pernikahan dini ini terbilang sangat rendah, tetapi ada kasus serupa yang kemudian sangat mendesak saat ini, yakni kawin tangkap, di mana perempuan itu dipaksa untuk menikah. Nah, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang bagaimana hak-hak perempuan dan anak, dan juga menjelaskan tentang budaya pernikahan yang ada di daerah. Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sebuah kebijakan di mana dalam pasal 332 ayat 2 KUHP bahwa pelaku kawin tangkap itu bisa dipidana 9 tahun penjara. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Artista. Konflik sosial yang kini masih terjadi di Gunung Kidul yaitu pernikahan dini. Pada tahun 2015 hingga 2021, pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki presentasi konflik sosial pernikahan dini tertinggi se-DIY. Hampir 100% pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul menduduki peringkat pertama dari keempat kabupaten di DIY. Berbicara tentang konflik sosial yang terjadi di Gunung Kidul saat ini, tentang pernikahan dini, lain halnya dibandingkan di daerah saya di Sumba Tengah, yaitu masalah kawin tangkap. Sama seperti yang telah disampaikan oleh Artista tadi, bahwa asalnya di Sumba Tengah sangat marak terjadi kawin tangkap, yang dimana pihak perempuan diculik lalu dinikahi secara paksa, yang membuat terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, yang dimana hal ini sangat memprihatinkan. Dalam peristiwa ini, nuansa budaya dimanfaatkan untuk membenarkan suatu tindakan premanisme. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyayangkan praktik kawin tangkap ini yang mengandung unsur kekerasan dan eksploitasi masih terjadi. Pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan kawin culik tangkap yang tak berulang kembali. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian PPPA, mendorong seluruh bupati di Kepulauan Sumba untuk melakukan gerakan perlindungan perempuan dan anak
dalam praktik adat kawin tangkap. Sebagai upaya perlindungan, jadi lebih kepada masalah hak perlindungannya itu kita kuatkan, mencegah jangan sampai ada hak yang dilanggar, baik pada perempuan maupun anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Rustin dan Artista. Dalam kasus pernikahan dini di Gunung Kidul, kebanyakan mereka yang masih berstatus pelajar, di mana angka pernikahan dini mencapai 231 perkara. Melihat perkara yang meningkat drastis, tidak hanya terjadi disebabkan oleh para pelajar, tetapi juga disebabkan oleh melonjaknya pengajuan pernikahan dini. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan bahwa batas minim umur untuk menikah saat ini yaitu berumur 19 tahun. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Melihat batas umur yang tercantum dalam undang-undang tersebut menjadikan penyebab kehamilan yang tidak diinginkan, mau itu faktor dari orang tua dan juga pergaulan. Baik, di sini saya akan membandingkan di daerah saya. Sama di daerah saya juga untuk pendidikannya tidak diperhatikan. Mungkin di Gunung Kidul itu melonjaknya pernikahan dini, tetapi untuk di daerah saya pendidikannya itu di mana untuk fasilitasnya kurang memadai, karena masih ada pendidikan di kami itu segala kebutuhan atau fasilitas yang seharusnya ada di sekolah tetapi tidak dipenuhi. Nah, yang kedua itu pembinaan pengawasan khususnya di kantor catatan sipil. Karena apa di daerah saya, jika seseorang ingin membuat KTP atau kartu keluarga dan sebagainya, jika tidak diajukan pakai uang, pembuatan berkas-berkas penting tersebut tidak akan dibuatkan begitu saja, tetapi mereka akan membuatnya itu dalam waktu lama, sehingga banyak masyarakat atau orang-orang yang pergi ke kantor catatan sipil itu mengeluh karena pelayanannya itu memang baik, tetapi untuk pembuatannya itu cukup lama. Tetapi orang yang mengajukan pakai uang itu, pembuatan segala KTP, kartu keluarga dan sebagainya itu, mereka membuatnya itu misalnya dibuat pada hari ini dan keluarnya juga pun pada hari ini. Nah, sementara orang yang tidak memakai uang, pembuatannya itu cukup lama. Nah, dan hingga sampai saat ini orang-orang atau masyarakat di daerah saya itu sudah terbiasa jika membuat segala berkas-berkas penting tersebut harus pakai uang. Padahal kan kalau kita membuat segala berkas-berkas penting itu di catatan sipil seharusnya gratis kan, dan tidak memboleh pakai uang. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan masyarakat juga ingin cepat-cepat selesai untuk bisa menguruskan segala berkas penting tersebut, terpaksalah masyarakat atau orang-orang di sana itu mereka memakai uang. Jadi dari saya itu bukan setidaknya pemerintah harus lebih memperhatikan pengawasan dan pembinaan untuk pegawai-pegawai yang kerja di kantor catatan sipil dan juga untuk di bagian pendidikan, supaya segala kebutuhan di daerah atau kebutuhan masyarakat dan kebutuhan mahasiswa atau murid juga bisa terpenuhi dan bisa membawa perubahan yang baik dan bisa agar tidak mempersulitkan masyarakat juga. Terima kasih, sekian dari saya. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman Ayu. Keluarnya peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 36 tahun 2012 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak konflik sosial tersebut masih sulit dicegah.
Hal tersebut masih kurangnya pembinaan dan pengawasan secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui lembaga-lembaga yang mengatasi konflik sosial di Gunung Kidul. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan pembentukan kelompok jaga warga untuk di setiap kecamatan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul membuat kelompok jaga warga tersebut bertujuan untuk melakukan cegah dini potensi konflik sosial yang ada di masyarakat. Di sini, jika dibandingkan dengan daerah saya mengambil contoh tentang pendidikan, yang dimana anak-anak sekolah di sana itu mereka saat hendak ke sekolah mereka sudah berpakaian rapi dari rumah, namun nyatanya mereka tidak sampai ke sekolah, melainkan mereka hanya di tengah jalan dan berkeliaran di jalan umum. Di sini saya melihat kondisi ini sangat resah. Saya berharap pemerintah Kabupaten Manggarai melihat kondisi ini dan segera mengatasinya. Mungkin dengan cara pemerintah kabupaten menyuruh Satpol PP berkeliling untuk merazia anak-anak yang di tengah jalan yang berkeliaran menggunakan seragam sekolah dan diberikan pengawasan yang ketat. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Vira. Saya Virgilius Aurelius ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Vira. Dari 18 kecamatan di Gunung Kidul, terdapat 4 kecamatan yang kelompok jaga warganya sudah mencapai 100%. Adapun 4 kecamatan tersebut yaitu Tepus, Semanu, Palien, dan Patuk. Oke, ini berdasarkan Kepala Badan Kesbangpol Gunung Kidul, Johan Eko Sudarto menjelaskan, pembentukan jaga warga sudah dilakukan sejak 2015 lalu. Pembentukan ini tentu dilakukan secara mandiri oleh warga. Namun, keberadaan kelompok jaga warga mengacu pada Peraturan Gubernur atau Pergub DIY nomor 27 tahun 2021. Jaga warga dinyatakan sebagai bagian dari pendukung keistimewaan DIY. Oh, ini dia foto pengukuhan kelompok jaga warga oleh Bupati Gunung Kidul Sunaryanta. Selanjutnya, terima kasih dan penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yopinus Ismail. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Virgilius Aurelius. Sebanyak 164 kelompok jaga warga ini tersebar di 74 desa yang berada di 18 kecamatan. Hanya saja pembagian kelompok jaga warga tersebut terbanyak berada di Kecamatan Semanu dengan 106 kelompok. Kemudian Praien sebanyak 101 kelompok dan Tepus sebanyak 83 kelompok. Namun sebanyak 212 kelompok jaga warga dikukuhkan oleh Bupati Gunung Kidul. Dari 212 kelompok jaga tersebut baru berasal dari 21 kelurahan di Gunung Kidul. Berbicara tentang pengawasan yang berada di daerah saya, yaitu Kutai Barat, Kalimantan Timur, ada pengelolaan dan pengawasan intens berbasis risiko di lingkungan pemerintah Kutai Barat. Pengelolaan ini diwujudkan demi mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggung jawab. Maka diperlukan oleh aparat pengawasan instansi pemerintah atau APIP yang berkualitas serta meningkatkan kualitas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dengan menerapkan metode audit intens berbasis risiko. Di sini dapat dilihat organisasi jaga warga sangat diterima masyarakat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Karena jaga warga dinilai masyarakat Gunung Kidul sangat membantu dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, seperti dapat menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga warga di Kabupaten Gunung Kidul juga selalu melakukan kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi serta isolasi atau kesepian. Pada kasus pernikahan dini seringkali gagal karena kurangnya kematangan emosi dan pola pikir. Kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dukungan dan kerjasama masyarakat dan pemerintah daerah Gunung Kidul. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Gunung Kidul juga mengambil bagian terlaksananya jaga warga di Kabupaten Gunung Kidul dengan memfasilitasi
Satuan Pamung Praja atau Satpol PP. Jaga warga juga ditunjang dengan mitra kelompok seperti Bapeda, Kesbampol, Linmas Kabupaten atau Kota, BPBD Kabupaten atau Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, unsur swadaya masyarakat, PKK, Linmas, Tatna, SAR, Babinkan Timas atau Kepolisian, dan Babinsa atau TNI. Dengan pendampingan dari beberapa pihak, jaga warga semakin diperkuat untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan di daerah saya, di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pembinaan dan pengawasan masih belum terlaksana dengan baik. Salah satu pembina yang selalu muncul tiap tahunnya adalah dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. Dinas Pertanian atau Peternakan membuat program kelompok tani atau kelompok ternak yang beranggotakan kepala keluarga. Program pembinaan memang sudah bagus, tetapi sistem pengawasannya Dinas Pertanian, Peternak, dan Perkebunan serta pemerintah daerah Ketapang masih belum begitu baik, karena dinas bersangkutan atau pemerintah daerah Kabupaten Ketapang tidak ada sekalipun melakukan pengawasan ke lapangan langsung. Kurangnya sosialisasi juga, sehingga para kelompok tani dan kelompok ternak bingung hasil dan kedepannya kelompok mereka mau bagaimana. Hal ini membuat umur kelompok tani dan kelompok ternak hanya bertahan sebentar karena tidak bisa mengelola kas atau modal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Martinus Aprian. Perkenalkan, nama saya Tumiang Farantika, NIM 19520181. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan slide terakhir, poin kedua. Dalam pembentukan jaga warga tersebut dilakukan oleh Pemkab Gunung Kidul melalui Satpol PP dengan memberi pembinaan berupa sosialisasi, pemberian pedoman, dan peningkatan kapasitas. Kemudian melalui pengawasan Satpol PP, kelompok jaga warga di Gunung Kidul diharapkan untuk mampu memperketat kegiatan sosial pada setiap masyarakat di kecamatan-kecamatan, terutama di desa Kabupaten Gunung Kidul. Mengingat tingkat pernikahan dini di daerah Gunung Kidul masih terbilang sangat tinggi, maka kegiatan jaga warga ini seharusnya dapat lebih diperketat lagi agar peningkatan dalam tahap pendidikan di daerah Gunung Kidul menjadi lebih baik lagi. Berikut saya akan memberikan contoh di daerah saya sendiri, yaitu di Kabupaten Melawi, terkait jaga warga tersebut. Di daerah saya memang kegiatan jaga warga sudah terlaksana, namun kegiatan tersebut masih terbilang rendah perealisasiannya, karena di daerah saya juga masih ada remaja-remaja yang putus sekolah akibat pernikahan dini. Hal ini masih sering terjadi. Jadi menurut saya sosialisasi dan pemberian pembinaan kepada mereka itu harus lebih diperhatikan lagi. Terima kasih. Baik, dari penjelasan teman-teman kami mengenai pembinaan dan pengawasan Kabupaten Gunung Kidul mengenai pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul, saya akan menjelaskan kesimpulannya bahwasanya Pemkab Gunung Kidul dalam pembinaan dan pengawasan, lebih tepatnya di kasus pernikahan dini, itu masih kurang optimal. Mengapa? Karena setiap tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2021, pengajuan dispensasi pernikahan dini di setiap kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul itu tidak terhenti-henti. Walaupun Pemkab Gunung Kidul telah membentuk kelompok jaga warga di setiap kecamatan, hanya saja dalam meminimalisir
pengurangan kasus sosial ini sangatlah tidak gampang. Oleh sebab itu, kami mengambil kasus ini di Kabupaten Gunung Kidul, bahwasanya urusan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Gunung Kidul dalam kesejahteraan sosialnya, kesejahteraan masyarakatnya itu masih kurang optimal. Walaupun Pemkab Gunung Kidul tidak lebih mementingkan, tetapi lebih mengurusi hal-hal seperti pariwisata dan juga pembangunan infrastruktur. Namun dalam pengamatan kami kelompok 1, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul itu masih kurang teramati. Oleh sebab itu, tujuan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemkab Gunung Kidul ini harus lebih diperhatikan, lebih tepatnya pada kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun Pemkab Gunung Kidul melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pariwisata dan juga pembangunan infrastruktur, tetapi untuk kesejahteraan masyarakatnya harus juga perlu diamati dan juga perlu diawasi, sehingga dengan masyarakat untuk tujuan kesejahteraannya kita bisa terhindar dengan adanya kasus-kasus seperti pernikahan dini. Walaupun peraturan pemerintah pusat mengenai pembinaan dan pengawasan yang ditujukan oleh pemerintah daerah itu tujuannya dengan melakukan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada baiknya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul lebih untuk mengamati kesejahteraan masyarakatnya dalam lingkungan masyarakat seperti pernikahan dini. Oleh sebab itu, Pemkab Gunung Kidul ini masih berkurang dalam pembinaan dan pengawasan dalam masalah sosial. Begitu. Mungkin dari saya ada kurang lebih, mohon maaf mengenai penjelasan dari pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Gunung Kidul. Dan juga mohon maaf dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, jika ada salah kata ataupun salah perbuatan dari setiap video yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.